Bab 921. Setelah David menonaktifkan fungsi penyembunyian sistem, Departemen Pengawasan Jaringan Kerajaan Bima Sakti dengan cepat mengkonfirmasi lokasi bumi. Mereka pun terkejut melihat di peta galaksi seberapa jauh jarak bumi dari jantung Bima Sakti. Mereka sekarang cukup percaya bahwa David adalah stellar ranker teratas. Lagi pula, mustahil baginya untuk terhubung ke jaringan sejauh itu tanpa sumber daya finansial dan material yang besar. Departemen Pengawasan Jaringan Kerajaan Bima Sakti akan memantau seluruh jaringan Bima Sakti, tetapi mereka tidak tahu kapan David menghubungkan keduanya. Itu cukup menakutkan. Mereka sangat ingin mempelajari rahasia bumi. Mereka ingin tahu bagaimana bumi terhubung ke jaringan Bima Sakti dari bumi, dan mereka juga ingin tahu apakah David adalah stellar ranker teratas. Lagi pula, seseorang dari planet kehidupan asli yang bisa naik ke puncak stellar rank sangatlah berharga. Kerajaan Bima Sakti pasti tidak akan melepaskan bakat ini. Namun, mereka hanya memperoleh beberapa informasi dangkal yang sengaja dikeluarkan David. Dia tidak ingin kerajaan Bima Sakti memahami sepenuhnya segala sesuatu tentang bumi, terutama berita tentang kedatangan dan penahanan Pavan di bumi dan segala sesuatu tentang dirinya. Oleh karena itu, sistem memblokir berita tentang dia dan Pavan. Produk dari peradaban tingkat dewa berada di luar imajinasi peradaban tingkat ketiga. Departemen Pengawasan Jaringan Kerajaan Bima Sakti sama sekali tidak menemukan petunjuk mengenai hal ini. Namun, semakin misterius David, semakin banyak perhatian yang diberikan Kekaisaran Bima Sakti kepadanya. Segera, bumi didaftarkan dan terdaftar di peta galaksi Kerajaan Bima Sakti. Sekarang ini adalah planet warga kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. David juga mentransfer $30 miliar galaksi langsung ke akun Milky Way Empire. Transaksi selesai. Mulai sekarang, David adalah kepala bumi, dan bumi berada di bawah perlindungan Kerajaan Bima Sakti. Bahkan jika keluarga Tufin tiba di sini, mereka tidak akan berani melakukan apapun terhadap bumi karena sekarang ini adalah planet dengan warga kelas atas. Status planet kehidupan asli dan planet warga kelas atas Kerajaan Bima Sakti sangatlah berbeda. Terdapat tombol plus di kolom tubuh, pikiran, keterampilan tempur, dan keterampilan, yang berarti dia dapat meningkatkannya sekarang. Jika dia menambahkan poin kemewahan pada tubuh, dia akan membuat terobosan lain dan langsung naik ke peringkat kosmos. David tidak akan terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti ketika dia mencapai level ini. Dia segera mengklik tombol plus di belakang bodi. Sebuah jendela muncul. Apakah kamu yakin ingin meningkatkan tubuhmu? Peningkatan ini akan dikenakan biaya 100 poin kemewahan. Tentu saja David menyetujuinya. Lalu, perlahan David merasakan adanya perubahan pada tubuhnya. Setengah jam kemudian, David melihat sistem itu lagi. Pembawa acara, David Liddell. Saldo, 9,999,997 miliar dolar galaksi. Tubuh, kosmos level 1 plus pikiran, stellar level 10 plus. Pertempuran, tahap kosmos pemula. Keterampilan tempur, serangan void, level awal plus tamparan penghancur udara, level awal plus teknik pedang pembelah jahat, level awal plus keterampilan, pengobatan tradisional kuno, pakar plus. Bab 922. Poin kemewahan masih ada. David menghabiskan 90 poin kemewahan untuk meningkatkan tubuhnya ke level 10 kosmos. Kemudian, dia menggunakan 100 poin kemewahan lainnya untuk meningkatkan kekuatan pikirannya ke tingkat kosmos 1. Setelah itu, dia menghabiskan 10 poin kemewahan terakhir yang dihabiskan untuk kekuatan pikirannya. Tubuh David segera mencapai kosmos level 10, dan kekuatan pikirannya mencapai kosmos level 2. Selain itu, pertarungannya juga mencapai puncak kosmos rank. Namun, ia membutuhkan 1000 poin kemewahan untuk terobosan berikutnya. Ini sedikit menyusahkan. Cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan membeli semua planet yang disebutkan orang tua itu. Setelah ini, dia akan mendapatkan poin kemewahan lagi. Dia hanya dapat menemukannya setelah bumi aman. Kosmos ranker papan atas bisa dengan mudah mengalahkan keluarga Tufin. Jika mereka berani datang, David akan memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan.
Dia tidak akan menahan siapapun yang berani mempunyai gagasan tentang bumi. Karena dia tidak mengkhawatirkan bala bantuan keluarga Tufin, tidak perlu mengurus Pavan. David ingat dengan jelas apa yang dikatakan lelaki tua itu. Pavan dari Timelin tersebut menjadi makmur setelah menanam tanda budak di bumi. Selain itu, ia bahkan berhasil meraih posisi Master of the Milky Way dan menjadi pembangkit listrik nomor 1 di Bima Sakti. Selain itu, saat lelaki tua itu dengan paksa membuka sistem saat dia berada di ambang kematian, Pavan melangkah lebih jauh. Pavan adalah karakter utama dari garis waktu itu, tetapi semuanya dibangun di atas penderitaan abadi penduduk bumi. Oleh karena itu, David berpikir akan lebih baik jika Pavan segera diurus untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Namun, hubungan kedua belah pihak tidak bisa diperbaiki. 3 hari kemudian, David meminta semua orang di planet ini untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara, dengan isi pemungutan suara tersebut adalah keputusan tentang apa yang harus dilakukan terhadap Pavan. Hasil akhirnya adalah 100% orang setuju bahwa Pavan harus menjadi persembahan pemakaman bagi hampir 100.000 orang yang meninggal di bumi. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko kecaman universal dan memilih untuk membiarkan Pavan hidup dalam menghadapi kebenaran yang menjadi perhatian setiap umat manusia di bumi. Jika ada yang mengetahui hal ini, orang tersebut akan tenggelam oleh setiap kutukan. Hasil ini persis seperti yang diinginkan David. Karena itu, David tidak ragu lagi. David membawa Pavan yang panik ke reruntuhan kota yang dihancurkan oleh meriam laser. David merasa sedikit sedih saat melihat kota yang dulunya penuh dengan penduduk kini menjadi reruntuhan. Hampir 100.000 orang tewas di sini, tanpa meninggalkan apapun. Masyarakat awam sungguh rentan di hadapan peradaban maju. Entah mereka ditanamkan tanda budak, memaksa keturunan mereka untuk dikendalikan selamanya tanpa pernah bisa melepaskan diri darinya, atau mereka langsung dihancurkan, tanpa meninggalkan jejak. Para alien ini tidak menghargai nyawa manusia, sehingga pantas untuk dibunuh. Pavan berlutut di reruntuhan. Dia punya firasat buruk setelah David membawanya ke sini karena dialah yang menghancurkan tempat ini. Hingga saat ini, dia tidak percaya David akan membunuhnya. Dia telah menyampaikan pesan tentang kembalinya bumi ke keluarganya, dan penyelamatan akan datang. Kecuali David tidak peduli dengan planetnya, dia tidak akan membunuh Pavan. Apakah David orang seperti itu? Tentu saja tidak. Kalau tidak, dia tidak akan membawa Pavan ke sini. Mungkin David ingin dia sujud dan meminta maaf kepada orang mati. Pavan akan bersujud dan meminta maaf atas hidupnya. Tidak ada yang lebih penting dari itu. Ketika keluarganya tiba, dia akan membuat puluhan miliar penduduk bumi berlutut di hadapannya untuk menghilangkan rasa malunya. Saat Pavan memikirkan hal ini, hatinya yang gelisah terasa jauh lebih baik. Bab 923. Pawan, lihat tempat ini. Ini adalah tempat yang kamu hancurkan. Hampir 100.000 orang berubah menjadi abu dalam sekejap. Dasar brengsek. Apa menurutmu hanya nyawamu saja yang penting sedangkan nyawa orang lain tidak? David bertanya dengan suara rendah. David, ini hanyalah orang biasa. Anda telah mencapai puncak stellar rank dan bukan lagi salah satu dari mereka. Menantikan, hanya ketika Anda keluar dari sini Anda akan menyadari betapa besarnya dunia luar, desak Pavan. Tidak peduli seberapa kuat saya, tidak peduli seberapa besar dunia luar, itu tidak akan mengubah identitas saya sebagai manusia di bumi. Kamu hanya ingin aku melepaskanmu, tapi tahukah kamu? Saya baru saja memberikan suara tentang bagaimana menghadapi Anda. Ingin tahu hasilnya? Anda ingin menjadikan saya persembahan pemakaman untuk orang-orang biasa ini. Saya bisa dengan mudah menebaknya, tapi Anda tidak akan benar-benar melakukannya, bukan? David, Anda harus tahu bahwa saya adalah putra tertua dari keluarga Tufin, dan orang-orang dari keluarga saya sedang dalam perjalanan ke sini. Jika saya mati, bumi akan lenyap. Pada saat itu, alih-alih 100.000 orang meninggal, puluhan miliar orang di bumi, termasuk Anda dan keluarga, juga akan meninggal. Pawan, kamu brilian dan tahu bagaimana memanfaatkan kelemahanku, tapi sayangnya kamu salah perhitungan. Apa kekuatanku? Kekuatanmu? Apa maksudmu? Daud tidak menjawab.
Dia berdiri di samping Pavan dan menatap ke langit. Segera setelah, bum bum bum, energi ganas yang terpancar dari tubuh kecil David menyapu seluruh bumi, membuat semua orang di bumi merasakan ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Mereka merasa napas mereka melambat. Saat ini, Daud terlihat seperti seorang raja yang menjulang tinggi di atas kerajaannya. Siapapun yang melihatnya pasti ingin bersujud di kakinya. Setelah beberapa saat, David berhenti memancarkan energinya. Di sebelahnya, Pavan yang sedang berlutut tertegun. Dia tampak seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Ketika dia sadar kembali, dia menatap David dengan ketakutan. Kamu. Dia tidak bisa membentuk kalimat setelah gagap dalam waktu yang lama. Energi yang David pancarkan tadi terlalu kuat. Begitu kuatnya hingga Pavan hanya merasakan tekanan seperti itu dari kakeknya Orson, yang juga merupakan kepala keluarga Tufin. David sudah berada di level ini. Nantinya, orang-orang dari keluarga Tufin yang datang untuk menyelamatkan Pavan hanya akan menemui satu nasib, mereka akan dihancurkan seperti dia. Jadi, Pak Pavan dari keluarga Tufin, apakah saya pantas dianggap sebagai saingan Anda sekarang? Tanya Daud. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. David, bagaimana kamu bisa mencapai peringkat kosmos? Kamu baru hidup lebih dari 20 tahun, dan mencapai kekuatan seperti ini tidak mungkin. Tak seorang pun di jantung Bima Sakti bisa melakukannya, apalagi sumber daya planet asli yang buruk seperti bumi. Anda berbohong kepada saya. Pavan langsung berteriak panik. Selalu ada seseorang yang lebih baik darimu di dunia ini. Pavan, pandanganmu terlalu sempit. Bersenang-senanglah dalam perjalanan Anda ke neraka saat Anda menjadi persembahan pemakaman bagi 100.000 orang yang Anda bunuh. Jangan khawatir, seseorang akan segera turun menemani Anda. Aku akan membunuh semua orang yang dikirim keluarga Tufin ke sini. Tidak, kamu tidak bisa membunuhku. Akulah putra sulung keluarga Tufin, dan akulah yang terpilih. Akulah yang akan menjadi penguasa Bima Sakti. Pavan mulai berteriak ngeri. Di saat yang sama, dia mulai meronta dan menggeliat di tanah. David tidak menghiraukan teriakan Pavan dan langsung membunuhnya di reruntuhan. Menurut timelin lain, Pavan memang penguasa Bima Sakti dan mungkin telah mencapai prestasi yang lebih besar. Namun, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukannya dalam jangka waktu ini. Hidupnya berhenti di sini. Namun Daud tidak membunuh orang-orang yang datang bersama Pavan. Orang-orang ini berguna bagi David. Dia tidak tahu cara mengoperasikan oktagon dan tidak dapat menemukan jalan menuju pusat Bima Sakti. Oleh karena itu, dia membutuhkan orang-orang ini untuk membantunya. Namun, David memasukkan kekuatan pikirannya ke dalam otak mereka dan meninggalkan rencana yang disarankan untuk dirinya sendiri. Bab 924. Begitu dia merasa ada yang tidak beres, dia bisa langsung membunuh orang-orang ini. Ini juga merupakan penggunaan kekuatan pikiran yang baru dikembangkannya. Namun, ada juga batasannya. Pihak lain harus waspada dan menyetujui kekuatan pikiran David yang menembus otak mereka. Kalau tidak, kekuatan pikiran David tidak bisa masuk ke tubuh mereka. Ini adalah cara terbaik untuk menangani tawanannya. Jika mereka berani memberontak, maka Daud akan langsung membunuh mereka. Ketika Pavan baru saja terbunuh, alarm di rumah leluhur Tufin di planet Tufin jauh di jantung Bima Sakti berbunyi. Oh tidak, keturunan langsung dari keluarga tersebut telah meninggal. Cari tahu siapa orang itu dan laporkan kepada kepala keluarga. Baik. Keluarga super besar seperti keluarga Tufin akan memiliki banyak keturunan langsung. Ketika mereka dewasa, mereka akan meninggalkan keluarganya untuk berlatih. Dan kecelakaan terkadang terjadi. Jadi, setelah setiap keturunan langsung lahir, keluarga tersebut akan menggunakan darah tali pusatnya untuk membuat plakat kehidupan. Plakat ini akan ditempatkan di rumah leluhur Tufin dengan diawasi oleh staf khusus. Begitu keturunan langsung meninggal, plakat kehidupan mereka akan hancur berkeping-keping, dan alarm rumah leluhur akan berbunyi. Setelahnya, masyarakat yang menyaksikan plakat tersebut akan mengetahui keturunan mana yang meninggal sehingga bisa segera melaporkan kepada kepala keluarga. Kematian Tuan Pavan dari keluarga Tufin segera dilaporkan kepada Orson, kepala keluarga Tufin.
Penumpasan. Orson sedang minum teh bersama saudaranya Adan, segera, dia menghancurkan cangkir teh mahal di tangannya menjadi bubuk halus. Apa yang terjadi, Orson? Adan yang duduk di depannya bertanya. Sudah lama sekali sejak kakaknya Orson begitu marah. Cangkir teh yang baru saja dia pecahkan harganya sangat mahal. Saya baru mendapat kabar dari rumah leluhur. Plakat Pavan rusak, kata Orson dengan wajah gelap. Meskipun Pavan bukan yang paling menonjol di antara keturunan langsung keluarga Tufin, dia adalah yang tertua dari generasi keluarga ini. Selain itu, dia adalah wajah dari keluarga Tufin. Orson tidak akan begitu marah jika rata-rata keturunan langsung lainnya meninggal. Lagi pula, terlalu banyak yang bersifat langsung. Keturunan dalam keluarga mereka, banyak yang pergi berlatih di luar, sehingga ada pula yang diperkirakan meninggal karena kecelakaan. Keluarga Tufin akan menghadapi kejadian seperti itu setiap tahun. Namun putra sulung Pavan meninggal, bahkan ia meninggal di planet asal yang masih hidup. Ini sama saja dengan menamparkan wajah keluarga Tufin. Apa? Pav meninggal. Bukankah dia ditahan di planet kehidupan asalnya? Bagaimana dia mati? Adan bertanya dengan heran. Tidak peduli bagaimana dia meninggal, ini jelas merupakan tamparan berani di wajah keluarga kami. Jangan menyebarkan berita ini dulu. Jika tidak, keluarga Dalla Rosa akan mulai membuat klaim yang tidak benar tentang hal ini. Keluarga kami berada dalam posisi berbahaya saat ini, kata Orson. Saya mengerti. Juga suruh mereka segera kembali untuk memilih kepala keluarga berikutnya. Kalau begitu, kita harus segera menuju ke bumi. Untuk menghindari lebih banyak kecelakaan, Anda harus memimpin tim. Anda tidak dapat membuat satu kesalahan pun. Misi ini sangat penting karena akan menentukan apakah kita dapat mempertahankan posisi kita di antara 8 keluarga terkemuka kerajaan Bima Sakti. Oke, Orson, aku mengerti. Setelah Adan mengatakan itu, dia berbalik untuk pergi. Dia harus menyelesaikan masalah ini dengan cepat. Keluarga mereka sedang dalam masalah saat ini. Bab 925. David tidak mengetahui bahwa kematian Pavan telah menarik perhatian keluarga Tufin. Pavan segera menyuruh Adan, kepala kedua keluarga Tufin, memimpin tim ke bumi. Adan berada di level yang sama dengan Orson, kepala keluarga Tufin. Meski kehilangan posisinya sebagai kepala, kekuatan Adan tidak bisa dianggap remeh karena ia merupakan wakil utama keluarga Tufin. Dia bahkan membantu Orson dalam mengurus seluruh keluarga Tufin. Namun, meskipun David mengetahui hal ini, dia tidak akan peduli. Dengan kekuatannya saat ini sebagai Kosmos Ranker teratas, dia tak terkalahkan bahkan di jantung Bima Sakti. Mereka akan melanjutkan dengan hati-hati jika keluarga Tufin mengetahui kekuatan David yang sebenarnya. Setelah membunuh Pavan, David memasuki oktagon di bawah komando komandan kapal dan mengeluarkan obat genetik yang dapat merangsang potensi manusia. Namun angka itu sedikit membingungkan David. Menurut lelaki tua itu, Pavan telah menggunakan pengobatan genetik pada orang-orang berusia antara 10 dan 30 tahun di seluruh dunia, jadi jumlahnya pasti banyak. Meski begitu, David hanya menemukan lebih dari 10.000 saja. Setelah dia bertanya, dia menemukan bahwa obat genetik itu mahal dan bisa diencerkan. Pavan mengumpulkan lebih dari 10.000 obat selama bertahun-tahun. Dia ingin menggunakannya setelah dia menemukan planet asli yang hidup dan menanamkan tanda budaknya pada planet tersebut. Namun, semakin banyak Anda mengencerkan obatnya, semakin kurang efektif obat tersebut. Selain itu, pengobatan genetik pada awalnya tidak memiliki efek samping, namun setelah banyak pengenceran, beberapa efek samping mungkin terjadi. Sekalipun Pavan berhasil menanam tanda budak, dia tidak akan bermurah hati dan segera menggunakannya. Dia pasti akan meleburkannya untuk dapat digunakan pada seluruh penduduk bumi. Dengan cara ini, meskipun efeknya akan sangat berkurang, namun tidak akan banyak berpengaruh pada orang biasa. Di sisi lain, tetap bisa menstimulasi mereka yang sangat berbakat. Soal apakah ada efek sampingnya, Pavan tidak peduli. Yang dia butuhkan adalah seseorang dengan bakat luar biasa. David sangat berbakat di tim Elin lain, begitu pula dia. Dirangsang oleh pengobatan genetik encer dan membuat kemajuan pesat. Sayangnya, ia dibatasi oleh tanda budak. Pada akhirnya,
Pavan berhasil dan sejahtera. Setelah David mengembalikan obat genetiknya, dia merasa senang dan memikirkan bagaimana mengatur agar setiap orang dapat menggunakan obat ini. Karena ada efek samping tertentu setelah pengenceran, dia pasti tidak akan mengencerkannya. Dalam hal ini, hanya sekitar 10.000 orang yang bisa mendapatkan obat tersebut. Adapun siapa, David berencana menabung sebagian untuk orang-orang di sekitarnya. Kemudian, dia akan membagikan sisanya sesuai dengan perbandingan kekuatan masing-masing. Begitu seseorang mencapai tingkat satelit, harapan hidupnya akan meningkat. Tentu saja David tidak ingin melihat orang-orang di sekitarnya mati. Namun, ketika dia sampai di pusat Bima Sakti, dia akan membeli lebih banyak obat genetik untuk dibawa kembali jika ada kesempatan. Dia hanya perlu mengeluarkan sejumlah uang. Saat ini, dia tidak punya apa-apa selain uang. Selain itu, produksinya akan mengarah pada poin kemewahan. Pertama, David mengumpulkan tim di Summerland dan mengadakan pertemuan. Karena David adalah orang nomor 1 di dunia, selama dia mengatakan sesuatu, setiap orang yang mendapat notifikasi akan segera menghentikan apa yang mereka lakukan dan mempercepat apapun yang terjadi. Keesokan harinya, semua pemimpin dari berbagai pasukan berkumpul di ibu kota. David telah mengumpulkan semua orang dari berbagai pasukan. Bab 926. Saya memanggil semua orang ke sini hari ini untuk membahas beberapa hal. Selama ini, saya yakin semua orang telah mengetahui situasi di Bima Sakti dari internet. Bumi akan memasuki era antar bintang, tapi semua orang bisa yakin bahwa bumi akan sangat aman selama saya di sini. Tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap bumi, tapi saya harap setiap orang dapat mengatur rakyatnya sendiri dan menjaga ketertiban di bumi. David memandang kepala tim di Summerland dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan David. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menjaga bumi tetap teratur, dan kami tidak akan pernah menyusahkan Anda. Anda dapat menangani alien tanpa khawatir." "Ya, Tuan David, jangan khawatir. Kami tidak akan menyusahkanmu." Semua ketua tim langsung mengutarakan pendapatnya. "Bagus. Ada alasan lain kenapa aku memanggilmu ke sini. Aku mendapat sesuatu yang disebut obat genetik dari pesawat luar angkasa alien. Itu diproduksi oleh Stella Civilization Galaxy. Adapun efeknya, kamu bisa menemukannya di internet, jadi aku yakin Anda akan segera memahami fungsinya. Saya akan menunggu Anda melakukannya." Setelah David selesai berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan memberi isyarat bahwa setiap orang dapat menggunakan ponsel mereka untuk online untuk menemukannya. Ketika semua orang mendengarnya, mereka mengeluarkan ponselnya dan mulai mencari. Perlahan, mata semua orang menjadi lebih cerah, dan ekspresi mereka menjadi semakin bersemangat. Mereka dengan cepat mempelajari kekuatan pengobatan genetik. Setelah beberapa menit, David melihat semua orang meletakkan ponsel mereka sebelum memandangnya dengan heran. Dia membuka mulutnya lagi dan berkata, "Sudahkah kamu membaca semuanya? Anda seharusnya sudah memahami fungsi pengobatan genetik sekarang, jadi saya tidak perlu menjelaskannya lagi. Saya meminta Anda untuk datang hari ini karena saya akan membagikan beberapa obat genetik kepada semua orang. Anda dapat mengambilnya kembali dan memilih beberapa orang berbakat untuk mengkonsumsinya. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David. Terima kasih, Tuan David." Semua orang yang hadir berdiri dan membungkuk kepada David. David telah memenangkan hati mereka sepenuhnya dengan apa yang dia lakukan. Dia berbagi hal-hal yang sangat berharga dengan mereka. Tidak heran David telah mencapai begitu banyak hal. Tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi kemurahan hati David. Jika mereka memiliki obat genetik yang begitu berharga, mereka akan menyembunyikannya dan diam-diam menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka tidak akan pernah mengeluarkannya dan membaginya dengan orang lain. Saya dapat membagikan obat genetik kepada Anda, dan saya tidak akan ikut campur. Bagaimana cara penggunaannya? Namun saya harap ketika memilih kepada siapa obat tersebut akan diberikan, pertimbangkan terlebih dahulu karakternya. Jika karakternya kurang baik, Anda tidak bisa memberi mereka obat sekuat apapun mereka. Jika tidak, semakin kuat orang-orang ini, mereka akan semakin membahayakan bumi. Kami mengerti. Yakinlah Tuan David,
Kami akan menuruti perintah Anda, jawab seseorang. Yang lain mengikuti, menunjukkan bahwa mereka akan mematuhi perintah Daud. Karena ini masalahnya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Distribusi pengobatan genetik didasarkan pada kontribusi masing-masing generasi. Saya harap semua orang setuju dengan ini. Semakin banyak Anda berkontribusi, semakin banyak yang Anda dapatkan, dan semakin banyak Anda bekerja, semakin banyak yang Anda dapatkan. Ini aturannya. Begitu David mengatakan ini, ada yang senang sementara ada yang depresi. Namun, meski tidak puas, mereka tidak akan berani mengajukan keberatan. Tentu saja mereka juga tidak berani memendam kebencian. Mereka hanya bisa diam-diam menyesali karena tidak melakukan yang terbaik. Kemudian, David mengeluarkan secarik kertas. Makalah tersebut mencatat jumlah obat genetik yang diberikan kepada setiap keluarga, yang dialokasikan Julia berdasarkan kontribusi masing-masing keluarga. 100 untuk keluarga kerajaan. Delmon berdiri dengan gembira dan berkata, "Terima kasih, Tuan David." 50 untuk Krum. Ted pun berdiri dan berkata dengan hormat, "Terima kasih, Tuan David." Yang dipanggil pertama mendapat lebih banyak, sedangkan yang dipanggil terakhir mendapat lebih sedikit. Namun, bahkan yang terakhir mendapat nilai 10. Setelah nama terakhir dibacakan, lebih dari 100 tim di Summerland, besar atau kecil, mendapat jatah obat-obatan. Lebih dari 4.000 obat genetik didistribusikan. Bab 927. Halaman Mason. David datang ke sini setelah memberikan obat genetik kepada tim utama di Summerland. Dia meletakkan 3 kantong obat genetik di atas meja dan berkata kepada Mason, "Tuan Tua Stefani, ini 3.000 obat genetik, Anda dapat memberikannya kepada elit Summerland. Summerland tidak akan menjadi seperti sekarang ini tanpa mereka menumpahkan darah." David, terima kasih. Mason tidak menolaknya. Elit yang tak terhitung jumlahnya yang telah memberikan segalanya untuk Summerland akan memiliki harapan untuk perkembangan lebih lanjut jika mereka memiliki obat-obatan ini. Baiklah, ini yang harus saya lakukan, dan mereka pantas mendapatkannya. Tuan Tua Stefani, Anda juga harus meminumnya. Meskipun pengobatan genetik paling efektif untuk orang berusia antara 10 dan 30 tahun, belum tentu tidak efektif untuk orang lanjut usia. Jika Anda dapat merangsang lebih banyak potensi Anda dapat melangkah lebih jauh. Dengan begitu, Anda dapat terus meningkatkan kekuatan dan usia Anda. Saya akan segera meninggalkan bumi, dan planet ini membutuhkan perlindungan Anda. Kamu meninggalkan bumi? Mason bertanya dengan kaget. Ya, kita tidak bisa bertahan di bumi selamanya. Kita mungkin bisa menangani orang-orang yang datang kali ini, tapi bagaimana dengan waktu berikutnya? Bagaimana dengan waktu setelahnya? Kami tidak bisa menjamin hal itu. Orang-orang yang datang akan menjadi sangat lemah setiap saat. Dunia luar terlalu besar, dan ada terlalu banyak orang yang berkuasa. Jika kita tidak keluar, kita tidak akan menjadi lebih baik. Cepat atau lambat, bumi akan menghadapi bahaya yang tidak dapat dilawannya, jawab David. Saya mengerti. David, jangan khawatir. Jika seseorang ingin menghancurkan bumi, mereka pasti akan melakukannya terhadap mayat saya, tetapi kemanapun Anda pergi, saya ingin Anda mengingat bahwa Anda berasal dari bumi, kata Mason dengan sungguh-sungguh. Tuan Tua Stefani, jangan khawatir. Bumi adalah akarku, kerabat dan teman-temanku semua ada di sini, jadi sejauh apapun aku pergi, aku akan kembali. Bagus. Kapan kamu berangkat? Aku akan menunggu lebih lama lagi. Saya akan pergi setelah saya mengatur segalanya di bumi. Pada saat itu, mohon lebih memperhatikan hal-hal di bumi. Saya akan menghubungi Anda semua ketika saya tiba di jantung Bima Sakti. Segalanya menjadi lebih nyaman sekarang karena kita terhubung dengan internet. Kalau ada apa-apa bisa langsung ngomong ke saya. Baiklah, minumlah bersamaku hari ini. Saya tidak tahu apakah akan ada kesempatan untuk melakukan hal ini lagi di masa depan. Tentu saja, setelah meninggalkan tempat Mason, David kembali ke rumah. Celia dan Selena juga ada di rumah. Selama periode ini, David sepertinya perlahan menerima Selena. Dia memperlakukannya jauh lebih baik dari sebelumnya. David memberi Celia 3 obat genetik.
Dia memintanya untuk mengambil satu dan memberikan sisanya kepada orang tuanya. Pengujian pengobatan genetik telah dilakukan dan tidak ada efek samping. Jika seseorang mempunyai potensi, maka akan terstimulasi. Sekalipun tidak mempunyai potensi, namun tidak akan menimbulkan ketidaknyamanan pada tubuh manusia. Karena itulah David berani membagikannya. Setelah memikirkannya, dia memberikan 50 lagi kepada Selena. Dia memintanya untuk mengambil satu dan membawa pulang sisanya. 100 obat genetik mungkin tidak cukup untuk keluarga besar seperti keluarga raja. Karena itu, dia memberi lebih banyak pada Selena. Lagi pula, Selena dari Timelin lain mengorbankan dirinya agar David saat ini bisa mendapatkan sistemnya. Selanjutnya David membagikan obat-obatan tersebut kepada semua orang terdekatnya. Setiap orang yang dia kenal dan mempunyai hubungan dekat dengan semua orang terkena narkoba. Selain itu, David akan memberi mereka masing-masing 10 botol. Dia juga memberikan 200 kepada Red Flame Mercenaries di Dark Cape. Orang-orang itulah yang paling lama mengikutinya, jadi tentu saja, dia tidak akan melupakan mereka. Sedangkan untuk pasukan asing, David juga membagikan obat kepada mereka. Namun, mereka semua adalah penduduk bumi. Semua dendam hilang seperti asap setelah Pavan tiba di bumi. Sekarang, semua orang di bumi adalah satu. Mereka akan makmur dan jatuh bersama-sama. David tidak pelit. Mulai sekarang, dia membutuhkan semua orang di bumi untuk bekerja keras bersama. Setelah dia selesai dengan semua ini, David menjadi sibuk. Setelah Celia meminum obatnya, dia menunjukkan beberapa potensi. Meski lemah, dia mungkin menjadi seniman bela diri yang cukup berbakat jika berlatih setiap hari. David tidak membutuhkan Celia untuk menjadi sekuat itu. Bab 928. Dia hanya ingin dia menerobos ke tingkat satelit dan tetap berada di sisinya setiap saat. Selena masih sama seperti dirinya di Timelin lainnya. Dia sangat berbakat. Setelah meminum obat genetik, kekuatannya meroket. Dengan Selena membimbing Celia, David mengalihkan perhatiannya ke Pearl. David pun tidak ingin wanita ini meninggalkannya. Untungnya potensi Pearl tidak buruk, jadi setidaknya masih ada harapan jika dia mencobanya. Yang paling mengejutkan David adalah potensi Sandy yang sangat tinggi, bahkan potensi Amelia pun sangat mengesankan. Sedangkan untuk keluarga Tante Sally dan Tante Diana, sepertinya seluruh potensi terkonsentrasi pada David, sehingga hampir tidak ada potensi yang dimiliki kedua keluarga ini. Awalnya ia mengira karena bakatnya di Timelin lain sangat kuat, maka Bibi Sally dan Bibi Diana juga pasti memiliki bakat yang ekstrim karena memiliki hubungan darah dengannya. Siapa sangka keduanya tidak punya potensi. David tidak bisa berbuat apa-apa. Setidaknya untuk saat ini, dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa menunggu hingga memasuki pusat Bima Sakti untuk melihat apakah ada cara untuk memperpanjang hidup mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Orang-orang di sekitar David membuat kemajuan besar dalam hal kekuatan. Sedangkan progres Selena paling besar. Sekarang, dia telah mencapai kondisi setengah dewa super. Kecepatannya mengejutkan. Selain David, Selena jelas memiliki kecepatan kultivasi tercepat. Mason juga berhasil menembus pangkat dewa super. Jika dia melangkah lebih jauh, dia bisa mencapai peringkat satelit. Harapan hidupnya pun meningkat hingga ribuan tahun. Karena Mason baru berusia lebih dari 100 tahun, dia masih memiliki banyak waktu untuk hidup. Celia juga berhasil masuk ke Dragon Rank, sehingga tubuhnya meningkat pesat. David akhirnya melampiaskan rasa frustrasi seksualnya padanya. Mereka berdua bermandikan keringat, tapi mereka bahagia. Baru kali ini David merasa senang dan pusing seperti jiwanya telah meninggalkan raganya. Namun, David tidak fokus pada hal ini karena sudah 3 bulan sejak invasi, melainkan pada Tufin. Keluarga yang disebutkan Pavan belum muncul. Bahkan setengah bulan kemudian, mereka tidak juga datang. Sejujurnya, Pavan mengabaikan sesuatu saat memperkirakan waktu. Menanam tanda budak adalah masalah besar, jadi keluarga Tufin akan memilih kepala berikutnya sebelum memutuskan siapa yang akan menanamnya. Mereka tidak akan memilih siapapun secara acak. Pavan hanya mempertimbangkan jarak yang dibutuhkan untuk datang ke sini tetapi tidak menghitung waktu bagi keluarga untuk memilih kepala baru. Itu sebabnya ada penundaan.
David tidak berani pergi karena keluarga Tufin belum juga datang. Oleh karena itu, dia hanya bisa menunggu. Bab 929. Dalam kehampaan sekitar 3000 tahun cahaya dari bumi. Kapal perang Bima Sakti dengan tulisan, Tufin terukir di atasnya sedang menuju ke bumi. Ini adalah kapal perang galaksi dari keluarga Tufin, salah satu dari 8 keluarga terkemuka Kekaisaran Galaksi. Kapal perang Bima Sakti merupakan senjata strategis militer yang lebih canggih dibandingkan Oktagon. Ukuran, kecepatan, pertahanan, dan serangannya beberapa tingkat lebih besar dari Oktagon. Yang terpenting kapal perang Bima Sakti bukanlah sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Seseorang membutuhkan banyak uang dan juga banyak poin kontribusi untuk membeli Milky Way Battleship. Poin kontribusi diperoleh dengan memberikan kontribusi yang sesuai kepada kerajaan Bima Sakti. Sebagai salah satu dari 8 keluarga terkemuka kerajaan Bima Sakti, keluarga Tufin hanya memiliki 3 kapal perang Bima Sakti. Karena itu, masyarakat bisa melihat betapa langkanya Milky Way Battleship. Saat ini, seorang pria banci sedang duduk di sebuah kamar di keluarga Tufin. Kapal perang Bima Sakti dengan mata tertutup. Dialah 9 Tufin, putra ke-9 yang kali ini merebut posisi kepala generasi muda keluarga Tufin. Ia juga merupakan keturunan langsung paling berbakat di antara generasi muda keluarga Tufin. Tak ada yang menyangka ia akan memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin kali ini. Meskipun bakat yang 9 tunjukkan di masa lalu tidak buruk, itu sama menakjubkannya dengan aslinya. Kali ini, dia tiba-tiba melonjak dan muncul sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. Dia telah mengganggu rencana banyak orang. Tok tok tok. Seseorang mengetuk pintu. Apa? 9 hanya mengucapkan satu kata. Tuan 9, waktunya makan. Pak Adan minta Bapak berangkat sekarang, ucap orang di luar pintu. Aku mengerti. Baiklah, aku pergi sekarang, Tuan 9. Pak Adan sudah menunggu Anda di ruang makan. Orang di luar pergi setelah mengatakan itu. 9 membuka matanya saat ini, dan cahaya dingin bersinar dari matanya. Jika orang lain melihatnya, mereka akan menggigil ketakutan. Kemudian, dia bangkit, keluar kamar, dan pergi ke ruang tamu. Seorang lelaki tua dan seorang wanita muda cantik sedang menunggunya di meja makan. Tuan Adan, Ione, 9 duduk setelah menyapa keduanya. 9, kamu di sini. 9, Adan dan satu-satunya menyapa pada saat bersamaan. Mereka bertiga makan bersama. Hanya ada satu hidangan di atas meja. Ada ratusan kilogram daging di dalam panci besar, dan dagingnya berkilau. Itu adalah hidangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Adan mengambil daging seberat sekitar 5 kilogram sebelum menaruhnya di mangkuk Nain. Dia berkata, 9, coba ini. Ini adalah Star Piton terluka yang saya temukan saat itu. Setelah saya membunuhnya, tidak banyak daging yang tersisa. Anda harus makan lebih banyak karena itu baik untuk tubuh Anda. Star Piton adalah binatang galaksi. Meski terluka parah dan diambang kematian, saya tetap harus mengeluarkan banyak energi untuk membunuhnya. Setiap bagian sangat berharga. Sendirian juga mengambil beberapa untuk 9. 9, kamu belum pernah mencobanya, kan? Miliki lebih banyak. Sangat lezat. Anda akan merasakan tubuh Anda hangat setelah memakannya, dan rasanya luar biasa. Kakek berkata itu akan sangat membantu kemampuan bertarungmu. Terima kasih, kata 9. Dia adalah pria yang tidak banyak bicara. Setelah dia mengatakan itu, dia fokus pada makanannya. Walaupun Star Piton memiliki bau yang sedikit amis, namun dagingnya sangat empuk, dan dagingnya akan meleleh di mulut Nain. Cara terbaik adalah memasak bahan raksasa ini dengan teknik memasak paling primitif. Cukup tambahkan beberapa bumbu dan rebus perlahan hingga matang. Teknik memasak yang rumit akan menurunkan nilai daging Star Piton. 9 makan banyak. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan bertarungnya. Adon dan sendirian senang melihat 9 melahap makanannya. Sesudah makan, bab 930. 9 memakan setidaknya 2/3 dari ratusan kilogram daging Star Piton. Meski 9 juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Wayang, namun ia tidak satu keluarga dengan Pavan,
Ione, dan lainnya. Dia berada di keluarga lain. Namun, keluarga Nain menemukanku secara tidak sengaja dan sudah lama menurun, jadi hanya dia yang tersisa sekarang. Pada awalnya, semua orang di keluarga Tufin mengira keluarga ini akan mati, tetapi tanpa diduga, bakat seperti 9 muncul. Oleh karena itu, meskipun 9 juga merupakan keturunan langsung dari keluarga Tufin, namun statusnya jauh lebih rendah dibandingkan yang lain. Dia belum pernah makan makanan berkualitas tinggi seperti itu sebelumnya. Alasan 9 mampu merebut posisi sebagai kepala generasi muda keluarga Tufin adalah karena 9 terlalu berbakat dan jauh di depan anggota keluarga Tufin lainnya. Kedua, karena masih ada orang yang lebih tua di keluarga. Meskipun tetua ini sudah lama berhenti bertanya tentang keluarga, dia selalu menetapkan aturan. Keturunan langsung yang bisa menjadi kepala keluarga Tufin. Siapapun yang berani melanggar aturan ini akan dikeluarkan. Keluarga, karena yang lebih tua belum mati, siapa yang berani melanggar aturan ini? Sekalipun Orson adalah kepala, yang lebih tua memegang prestise tertinggi dalam keluarga. Oleh karena itu, dia dapat mengambil posisi Orson hanya dengan satu kata. Karena itu, 9 mengalahkan semua orang dengan bakatnya di pertemuan keluarga Tufin untuk memilih kepala berikutnya, memenangkan posisi kepala generasi muda keluarga Tufin. Adan sengaja dibawa sendiri. Tujuannya adalah agar dia dan Nain menjalin hubungan baik dan kemudian berakhir bersama. Bagi Adan, kebangkitan Nain tidak bisa dihentikan. Dia sudah sangat berbakat, jadi pencapaiannya di masa depan tidak akan dibatasi oleh penambahan tanda anak laki-laki. Satu-satunya yang jatuh cinta pada Nain ketika dia melihatnya mengalahkan lawan lain seperti dewa perang di pertemuan keluarga dan kemudian menjadi kepala generasi muda. Karenanya, Lone tak menolak perjodohan kakeknya Adan. Sebaliknya, dia diam-diam merasa senang. Pak Adan, kami sudah berada di sini lebih dari 2 bulan sejak pertemuan keluarga berakhir. Bisakah Anda memberitahu saya di mana yang sedang kita lakukan? 9 bertanya. Dia punya banyak pertanyaan. Pertemuan itu terjadi terlalu tiba-tiba. Dia telah bersembunyi selama bertahun-tahun hanya untuk saat ini. Namun, dia tidak menyangka Adan akan membawanya pergi dari keluarganya dan pergi ke suatu tempat yang jauh setelah dia menang. Hingga saat ini, Nain belum mengetahui kemana ia akan pergi dan apa yang akan dilakukannya. Masalah di bumi begitu kritis sehingga tidak ada orang lain yang mengetahuinya kecuali keluarga inti. Begitu orang lain mengetahui bahwa keluarga Tufin menemukan planet tempat tinggal aslinya, pasti akan banyak terjadi kecelakaan. Tentu saja pihak keluarga tidak mau mengambil risiko tersebut. Ya, kakek, apa yang kita lakukan? Kita sudah berada di sini selama 2 bulan, dan itu membosankan sekali, tanya Lone juga. Dia pun bertanya-tanya kemana kakeknya akan membawanya. Kita akan pergi ke suatu tempat bernama Bumi, jawab Adam. Bumi, di mana itu? Kenapa kita pergi ke sana? Sendirian terus bertanya. Sendirian? Sebelum itu, aku harus memberitahumu sesuatu. Apa itu? Sendirian bertanya dengan rasa ingin tahu. Adikmu Pavan sudah meninggal. Apa? Pepe Pavan, mati. Lone melebarkan matanya dan bertanya dengan tidak percaya.